Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mito Utami Syagian, Prodi Perbankan Syariah dari kelas 2C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya berasal dari instansi Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar yang alhamdulillahnya sekarang telah berubah menjadi UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Di video kali ini, saya akan memenuhi tugas individu akhir semester saya yang mata kuliahnya itu Kapita Selekta Fikih, dosen pengampu mata kuliahnya itu Bapak Amri Effendi SHIMA. Di video kali ini, saya akan membahas tentang puasa karena materi yang saya ambil dari mata kuliah Kapita Selekta Fikih adalah puasa. Ikuti selanjutnya penjelasan saya. Saya akan membahas 4 poin. Poin yang pertama itu ada pengertian, dasar hukum wajib puasa dan puasa sunnah. Yang kedua, apa saja rukun, syarat, sunnah-sunnah puasa dan hikmah dalam berpuasa. Poin yang ketiga, bagaimana keringanan atau rukhsah dalam ibadah puasa serta akibat hukumnya. Poin yang terakhir yaitu poin yang keempat yaitu apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa yang wajib qadha dan kafarat. Nah, untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian puasa. Pengertian puasa, menurut bahasa, puasa berarti menahan diri. Adapun menurut istilah syar'i, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabila, puasa adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Lalu, jika dikaitkan dengan Ramadan, maka berarti puasa itu dilaksanakan pada bulan Ramadan sebagai kewajiban yang masih dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Selanjutnya itu ada dasar hukum wajib puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib berdasarkan Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijma' atau kesepakatan ulama. Adapun dalil-dalilnya yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Artinya, karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Al-Sunnah. An Abi Abdirrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjal baiti wa shaumi Ramadan. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Persaksian atau syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua itu menegakkan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat itu haji ke Baitullah, dan yang terakhir itu yang kelima puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya itu ijma' ulama. Para ulama dari berbagai mazhab dan aliran di segenap penjuru dunia ini berpendapat bahwa hukum melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah wajib dan merupakan fardu ain bagi orang-orang yang beriman yang memenuhi persyaratan. Kewajiban melaksanakan ibadah puasa Ramadan merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar hukumnya karena didasarkan kepada dalil-dalil yang mutawatir serta tidak diragukan lagi kesahihannya. Nah, untuk materi yang kedua itu ada rukun, syarat, sunnah-sunnah puasa dan hikmah berpuasa. Pertama itu saya akan membahas rukun puasa terlebih dahulu. Rukun puasa terdiri dari 2 rukun, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dan niat. Dasar diwajibkan niat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyamah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang harus lurus, yaitu benar. Untuk selanjutnya itu ada syarat puasa. Syarat puasa itu terdiri dari yang pertama itu Islam, yang kedua itu berakal dan balik, yaitu orang-orang yang telah berusia 15 tahun atau tahun komariah, atau telah ada tanda-tanda balik yang lain seperti keluar mani dengan sebab bermimpi jima pada laki-laki, atau keluar haid pada perempuan yang berumur sekurang-kurangnya 19 tahun atau tahun komariah. Yang ketiga itu suci dari haid dan nifas. Untuk berpuasa, perempuan disyaratkan bersih dari haid, nifas, dan wiladah atau bersalin, baik pada saat darah keluar banyak atau sedikit, baik anak lahir itu sempurna ataupun yang dilahirkan itu segumpal darah atau daging, maka ia tidak sah berpuasa hingga bersih darinya dan harus mengkodonya. Yang keempat itu dalam waktu yang dibolehkan puasa, maka puasa tidak sah apabila dilakukan di luar waktu yang telah dibolehkan oleh syarak, karena tidak dibenarkan oleh syar'i, seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan puasa pada hari tasyrik. Yang kelima itu mampu berpuasa. Orang yang lemah, terlalu tua, sakit atau musafir, dan dapat membawa mudarat pada dirinya dengan sebab berpuasa, maka tidak wajib puasa baginya. Selanjutnya itu sunnah-sunnah puasa. Yang pertama itu segera berbuka atau ta'jilul fitri ketika yakin matahari telah terbenam atau masuk waktu maghrib. Yang kedua itu berbuka dengan 3 kurma basah, atau jika tidak ada maka dengan 3 kurma kering. Yang ketiga itu setelah berbuka atau ba'dal fitri membaca doa, yang doanya itu sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amamtu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhaman rahimin. Yang artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa, dengan rahmatmu ya Allah ya Tuhan Maha Pengasih. Selanjutnya itu ada hikmah dalam berpuasa. Ada beberapa hikmah ibadah puasa, diantaranya ialah yang pertama, puasa sebagai sarana meraih ketakwaan. Yang kedua, melatih seseorang untuk mengekang dan mengarahkan jiwanya sehingga dia dapat membimbingnya kepada hal-hal yang baik bagi jiwanya dan yang dapat memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang ketiga itu, Allah melipat gandakan pahalanya untuk orang yang berpuasa dengan tanpa batas. Yang keempat, untuk melatih kejujuran, kesabaran, dan kedisiplinan bagi orang-orang yang berpuasa. Selanjutnya itu poin yang ketiga, yaitu keringanan atau ruksah dalam ibadah puasa serta akibat hukumnya. Secara umum, ruksah bermakna keringanan atau kemudahan. Maka bentuk keringanan yang dimaksud dalam ibadah puasa ini adalah keringanan untuk tidak berpuasa pada waktu yang telah ditentukan, yakni bulan Ramadan. Tentu dengan konsekuensi mengganti puasa yang ditinggalkan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariat. Contoh yang mendapatkan keringanan dalam puasa yaitu orang sakit. Yang dimaksudkan sakit adalah seseorang yang mengidap penyakit yang membuatnya tidak lagi dikatakan sehat. Para ulama telah sepakat mengenai bolehnya orang sakit untuk tidak berpuasa secara umum. Nanti ketika sembuh, dia diharuskan mengqadha puasanya, yakni menggantinya kapanpun di luar bulan Ramadan sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Selanjutnya itu musafir atau orang-orang yang berpergian jauh. Musafir yang melakukan perjalanan jauh sehingga mendapatkan keringanan untuk mengqashar sholat dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dan dia diharuskan mengqadha puasanya, yakni menggantinya kapanpun di luar bulan Ramadan sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Selanjutnya itu wanita haid dan nifas. Para ulama sepakat bahwa wanita yang tengah menjalani masa haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Keduanya dibolehkan berbuka tetapi harus menggantinya pada hari-hari yang lain, dan jika keduanya tetap berpuasa maka puasanya tidak sah. Selanjutnya itu
orang tua renta dalam keadaan lemah, dan orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Lalu ada wanita hamil dan menyusui. Hamil ataupun menyusui adalah dua kondisi yang sebenarnya bukan merupakan uzur atau sebab wanita mendapatkan ruksa untuk tidak berpuasa. Untuk poin yang keempat itu ada hal-hal yang membatalkan puasa yang wajib qada dan kafarat. Perkara yang membatalkan puasa dan mewajibkan qada saja yaitu onani, yaitu mengeluarkan mani dengan cara selain sanggama, baik hukumnya haram atau misalnya dia mengeluarkannya dengan tangannya sendiri, maupun yang tidak haram, misalnya mengeluarkannya dengan tangan istrinya. Demikian juga keluarnya mani akibat meraba, mencium, dan berpelukan tanpa kain penghalang, sebab itu terhitung ejakulasi akibat persentuhan kulit. Perkara yang membatalkan puasa dan mewajibkan qada dan kafarat sekaligus yaitu berjima dengan sengaja, yakni memasukkan kepala penis ke dalam lubang atau kemaluan atau anus orang atau hewan yang sanggup menerimanya meskipun dia tidak mengalami ejakulasi. Yang kedua, mengeluarkan mani atau madhi dalam keadaan sadar atau tidak tidur, disertai rasa nikmat yang biasa dengan cara berciuman atau bercumbu tanpa melakukan penetrasi di kemaluan, atau dengan memandang atau berkhayal yang lama, atau dia biasanya keluar mani jika berlama-lama memandang atau berkhayal, atau dia biasanya juga keluar mani jika sekedar memandang. Yang ketiga itu, jadi barang siapa mencium wanita sehingga maninya keluar, batallah puasanya. Hal ini disepakati oleh ulama.